Sahabat Irman Hidayah, tidak ada musibah yang lebih menakutkan bagi seorang hamba selain ketika Allah mulai mencabut nikmat iman dari hatinya. Bukan harta yang hilang, bukan jabatan yang runtuh, bukan kesehatan yang melemah, tetapi hati yang dulu lembut berubah keras, cahaya yang dulu bersinar mulai padam, dan langkah yang dulu ringan menuju masjid kini terasa berat bagai memikul gunung. Para ulama seperti Imam Al-Ghazali dan Ibnul Qayyim menegaskan, matinya hati adalah musibah yang tidak terlihat, tetapi paling mematikan. Nikmat iman tidak dicabut sekaligus. Ia pergi perlahan, setahap demi setahap, melalui kelalaian kecil yang berulang, hingga akhirnya seorang hamba tidak lagi merasakan manisnya ibadah dan tidak sadar bahwa ia sedang jauh dari Allah. Sekarang mari kita renungi 13 tanda-tandanya, agar kita tidak termasuk hamba yang kehilangan cahaya sebelum ajal datang menjemput. Sebelum kita lanjutkan, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini, dan tulislah amin di kolom komentar. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah, mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, merasa berat untuk beribadah. Ketika seorang hamba mulai merasa berat untuk mengerjakan ibadah, baik itu sholat, membaca Al-Quran, berzikir, atau sekadar menghadirkan hati untuk mengingat Allah, maka itu adalah tanda yang sangat serius bahwa imannya sedang melemah. Hati yang dulunya lembut kini terasa kering, langkah menuju masjid terasa jauh, waktu sholat lewat begitu saja tanpa ada rasa berdosa. Al-Quran yang dulu menjadi pelipur lara kini tidak pernah dibuka. Padahal ibadah adalah makanan utama bagi ruh, sama seperti tubuh membutuhkan air dan makanan untuk tetap hidup. Hati yang mulai gelap akan menjadikan ibadah sebagai beban, bukan kebutuhan. Padahal orang yang imannya hidup akan merasakan kenikmatan dan ketenangan setiap kali sujud. Inilah sebabnya Allah menyebutkan bahwa salat itu terasa sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, mereka yang hatinya hidup, lembut, dan dekat dengan Allah. Sesungguhnya salat itu berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Surat Al-Baqarah ayat 45. Jika seseorang mulai merasa ibadah adalah beban, hendaknya ia segera takut. Karena ketika hati tidak lagi merindukan Allah, itu berarti ia mulai condong kepada dunia. Dan jika keadaan ini dibiarkan tanpa taubat atau upaya memperbaiki diri, maka seseorang bisa terjerumus pada kondisi yang lebih buruk. Hatinya mati tanpa ia sadari. Karena itu, ketika rasa berat mulai muncul, jangan dibiarkan. Segera lawan, paksa diri, dan mohon kepada Allah agar Dia menerangi kembali hati yang mulai gelap tersebut. 2. Tidak lagi tersentuh oleh ayat Al-Quran. Ketika seseorang mendengar lantunan ayat suci, namun tidak muncul sedikit pun getaran dalam hatinya, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa haru, tidak ada dorongan untuk berubah, maka itu pertanda bahwa cahaya iman dalam dirinya mulai meredup. Hati yang hidup akan langsung peka ketika mendengar firman Allah, meski hanya satu ayat, tapi hati yang telah mengeras akan menganggap ayat-ayat itu sekadar bacaan, bukan peringatan. Allah menggambarkan kondisi ini dalam ayatnya. Kemudian membatu hatimu sehingga keras seperti batu, bahkan lebih keras. Surat Al-Baqarah ayat 74. Ketika hati sudah keras, nasihat tidak lagi masuk, kebenaran tidak lagi terdengar, dan ayat-ayat Allah tidak lagi menggerakkan jiwa. Gejala ini sering muncul tanpa disadari. Seseorang mendengar tilawah Quran berjam-jam, namun tidak meneteskan air mata. Tidak ada dorongan untuk memperbaiki diri. Bahkan, tidak ada rasa bersalah ketika melakukan maksiat setelahnya. Hati yang dulunya lembut, perlahan menjadi mati rasa. Ini bukan sekadar masalah emosional. Ini adalah tanda serius bahwa hubungan antara dirinya dan Allah sedang retak. Jika dibiarkan,
hati seperti ini akan semakin sulit menerima hidayah, semakin mudah diseret nafsu dan dunia, dan semakin jauh dari rahmat Allah. Karena itu, ketika ayat-ayat Allah tidak lagi menyentuh hati seperti dulu, itu adalah alarm besar yang memanggil kita untuk segera kembali, sebelum hati benar-benar mati dan tidak lagi bisa merasakan nur dari Rabb semesta alam. 3. Meremehkan dosa kecil. Ketika seseorang mulai memandang enteng maksiat kecil, seperti dusta ringan, tatapan haram sekilas, gibah beberapa detik, atau menunda kewajiban hanya sebentar, itu pertanda bahwa cahaya iman sedang redup. Hati yang hidup akan gemetar, meski terjatuh pada dosa sekecil debu, sebab ia merasa sedang menghadap Rabb yang Maha Melihat. Namun, hati yang mulai keras justru menertawakan maksiat, menganggapnya tidak apa-apa, atau berkata, "Ah, cuma sedikit." Padahal, dosa kecil yang dilakukan terus-menerus akan menumpuk, menghitamkan hati, hingga menyeret pelakunya pada dosa besar tanpa ia sadari. Rasulullah memperingatkan, jauhilah dosa-dosa kecil yang diremehkan, karena dosa kecil itu ibarat percikan api yang lama-lama membakar seluruh rumah. Para ulama menggambarkan dosa kecil seperti batu-batu kecil yang terus dilempar ke atas kepala seseorang. Jika satu mungkin terasa ringan, tapi jika ribuan menumpuk, ia hancur tak bersisa. Begitu pula iman, yang merusaknya bukan hanya maksiat besar, tetapi kumpulan kesalahan kecil yang diabaikan. Hati yang meremehkan dosa kecil sebenarnya sedang kehilangan rasa malu kepada Allah, dan di saat itulah nikmat iman dicabut perlahan tanpa disadari. Semoga Allah menjaga kita dari hati yang meremehkan dosa. 4. Senang mengikuti hawa nafsu. Sahabat yang dirahmati Allah, salah satu tanda paling berbahaya ketika Allah mulai mencabut nikmat iman dari hati seseorang adalah ketika ia lebih patuh kepada hawa nafsunya daripada perintah Rabb-Nya. Segala sesuatu yang ia inginkan harus segera dituruti, seolah-olah nafsu itu adalah Tuhan kecil yang mengendalikan hidupnya. Ketika diajak kepada ketaatan, hatinya berat. Tetapi ketika ada kesempatan bermaksiat, ia justru ringan, cepat, dan merasa nikmat. Itulah saat ketika hati mulai dikuasai oleh gelapnya syahwat dan lalai dari cahaya hidayah. Allah menggambarkan bahaya ini dengan sangat tegas dalam firman-Nya. Apakah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Surat Al-Jathiyah ayat 23. Ayat ini bukan sekadar peringatan, tapi tamparan keras. Karena siapapun yang membiarkan nafsu mengendalikan arah hidupnya, sejatinya telah mengangkat nafsunya setara dengan Rabbul Alamin. Ia tahu mana yang benar, tapi memilih yang salah. Ia mengetahui mana jalan selamat, namun lebih nyaman berada dalam lembah kehancuran. Jika seseorang terus-menerus lebih memilih kenikmatan sesaat daripada keridaan Allah, itu menunjukkan bahwa hatinya sedang ditutup perlahan, digelapkan tanpa ia sadari. Hidayah tidak dicabut sekaligus, tetapi melalui proses panjang di mana seseorang terus menolak seruan kebaikan demi mengikuti syahwatnya. Dan ketika titik itu tiba, saat ia tidak lagi merasa berdosa mengikuti hawa nafsu, maka disitulah bahaya besar sedang mengintainya. Semoga Allah melindungi hati kita dari kerasnya syahwat dan mengokohkan kita di atas iman. 5. Lebih cinta dunia daripada akhirat. Ketika kecintaan terhadap dunia mulai menguasai hati, perlahan-lahan cahaya iman akan meredup tanpa disadari. Seseorang yang lebih memprioritaskan urusan dunia, pekerjaan, harta, kesenangan, gengsi, atau ambisi pribadi daripada ibadah dan ketaatan kepada Allah sebenarnya sedang berada dalam kondisi berbahaya. Dunia memang diciptakan untuk manusia, tetapi manusia tidak pernah diciptakan untuk diperbudak olehnya. Masalahnya adalah ketika segala keputusan hidup
orientasi, dan tujuan seseorang hanya berputar pada hal-hal duniawi. Ibadah menjadi nomor sekian, salat dianggap penghalang aktivitas, tilawah menjadi tidak sempat, sedekah terasa berat, dan kajian terasa membuang waktu. Lambat laun, hati menjadi keras, karena ia terlalu terpaut pada sesuatu yang sangat fana. Padahal, Allah telah menjelaskan bahwa kecintaan seperti ini adalah salah satu tanda lemahnya iman dan hilangnya kepekaan ruhani. Dunia terasa manis, tetapi justru manislah yang paling berpotensi menenggelamkan. Ketika seseorang terlalu cinta dunia, ia akan rela melakukan apa saja demi mempertahankannya, bahkan jika itu berarti menjauh dari Allah. Mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat. Surat An-Nahl ayat 107. Ayat ini bukan hanya gambaran perilaku orang kafir pada masa lalu, tetapi juga peringatan bagi setiap mukmin yang mulai membiarkan dunia mengalahkan akhirat dalam hatinya. Tidak akan ada dua cinta besar yang bisa bersanding. Jika dunia membesar, akhirat mengecil. Jika akhirat membesar, dunia otomatis mengecil. Karena itu, mencintai dunia secara berlebihan adalah salah satu tanda kuat bahwa nikmat iman sedang dicabut sedikit demi sedikit tanpa disadari. 6. Tidak lagi merasa berdosa setelah bermaksiat. Ketika seseorang terjerumus dalam maksiat lalu tidak lagi merasakan penyesalan, inilah tanda paling berbahaya bahwa cahaya iman sedang dicabut dari hatinya. Dosa yang seharusnya membuatnya gemetar justru terasa biasa saja. Bahkan lebih parah, ada yang melakukannya sambil tertawa, membanggakannya, atau menjadikannya bahan cerita di depan teman-temannya. Hati yang dulunya peka kini menjadi keras. Suara nurani yang dulu memperingatkan kini terasa mati. Rasulullah menjelaskan bahwa setiap kali seorang hamba berbuat dosa, muncul satu titik hitam di hatinya. Bila ia bertaubat, noda itu hilang. Namun, bila ia terus mengulanginya tanpa taubat, titik hitam itu membesar hingga menutupi hati seluruhnya. Ketika hati sudah tertutup, ia tak lagi merasakan manisnya iman, tidak lagi peka terhadap kebenaran, dan tidak lagi takut terhadap akibat maksiat yang dilakukannya. Lebih mengerikan lagi, orang yang tidak merasa berdosa seringkali menjadi contoh buruk bagi orang lain. Kelakuannya mengajak tanpa kata, seakan berkata bahwa maksiat adalah hal wajar. Ia lupa bahwa dosa yang dilakukan secara terang-terangan lebih cepat mengundang murka Allah dibanding dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Orang seperti ini sedang berada dalam keadaan kritis secara spiritual, karena hilangnya rasa malu kepada Allah adalah pintu menuju kehancuran iman. Hati yang tidak menyesal adalah hati yang sedang sekarat. Ia butuh taubat segera sebelum Allah benar-benar mencabut hidayah dan meninggalkannya dalam gelapnya maksiat tanpa jalan kembali. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya jika seorang berbuat dosa, maka titik hitam muncul di hatinya." Hadis riwayat Tirmizi. 7. Membenci nasihat dan tidak mau diingatkan. Ketika hati mulai gelap, nasihat yang seharusnya menjadi obat justru terasa seperti racun. Orang seperti ini tidak lagi melihat nasihat sebagai tanda kasih sayang Allah, tetapi sebagai gangguan yang mengusik kenyamanan maksiatnya. Ia marah ketika diingatkan, tersinggung ketika dinasihati, dan menjauh dari orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Bahkan, ia mulai membenarkan kesalahan dirinya hanya demi mempertahankan ego. Padahal, tanda hati yang hidup adalah ia lembut ketika menerima peringatan, meski berat sekalipun. Allah menggambarkan kondisi hati yang keras ini dalam firman-Nya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Bertakwalah kepada Allah," bangkit kesombongannya yang menyebabkan ia berbuat dosa. Surat Al-Baqarah ayat 206. Ketika seseorang membenci nasihat, itu artinya cahaya iman mulai padam dan setan telah berhasil menanamkan kesombongan dalam dirinya. Ia lebih memilih pembenaran daripada kebenaran
lebih memilih hawa nafsu daripada petunjuk. Bila keadaan ini dibiarkan, hatinya dapat terkunci sehingga sulit kembali kepada jalan Allah. Maka, ketika kita masih merasa tersentuh oleh nasihat, meskipun hanya sedikit, itu adalah tanda rahmat Allah yang masih melingkupi hati kita. Jangan biarkan ia hilang. 8. Dekat dengan maksiat, jauh dari majelis ilmu. Ketika seseorang mulai merasa lebih nyaman berada di lingkungan yang penuh maksiat, tempat gosip, candaan yang melalaikan, pergaulan bebas, atau aktivitas yang menjauhkan dari Allah, maka itu adalah tanda bahwa nikmat iman sedang dicabut perlahan. Hati yang awalnya peka akan menjadi tumpul. Suasana maksiat yang dulu terasa asing, kini terasa seperti rumah sendiri. Sebaliknya, ketika diajak ke masjid, kajian, atau majelis ilmu, ia merasa malas, berat, bahkan tidak betah. Padahal majelis ilmu adalah taman-taman surga di dunia, tempat Allah turunkan ketenangan dan rahmat-Nya. Seseorang tidak mungkin tetap lurus jika lingkungan yang dipilihnya bengkok, sebab hati manusia sangat mudah terpengaruh. Hari ini hanya ikut nongkrong sebentar, besok ikut tertawa, lusa ikut berbuat. Lingkungan buruk tidak merusak sekaligus, tapi mengikis sedikit demi sedikit sampai seseorang tidak sadar bahwa ia telah jauh terseret dari cahaya. Inilah sebab Rasulullah memperingatkan dengan tegas, seseorang itu mengikuti agama teman dekatnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Karena seorang teman bisa menjadi jalan ke surga atau jalan tercepat ke neraka. Jika seseorang lebih nyaman di tempat yang penuh kelalaian dibanding majelis yang mengingatkan pada Allah, itu tanda bahwa hati sedang sakit. Dan jika dibiarkan, ia bisa mati tanpa terasa. Maka beruntunglah mereka yang didekatkan kepada orang-orang saleh, sebab itu pertanda Allah masih sayang. Sebaliknya, jika kaki kita mudah melangkah ke tempat maksiat, tapi sulit melangkah ke masjid, itu bukan sekadar kebiasaan, itu alarm dari langit bahwa iman sedang dicabut perlahan-lahan. 9. Tidak takut dengan kematian atau hari pembalasan. Sahabat, ketika hati seseorang mulai keras dan gelap, salah satu tanda paling berbahaya adalah hilangnya rasa takut terhadap kematian dan hari akhir. Padahal, kematian adalah pintu pertama menuju kehidupan yang sebenarnya, kehidupan setelah dunia. Namun bagi hati yang sedang dicabut nikmat imannya, kematian terlihat biasa saja. Tidak ada rasa gentar, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa siap. Ia menjalani hidup seakan-akan ia tidak akan pernah mati. Seolah-olah kubur bukan tempat singgahnya, dan seolah-olah akhirat bukan kenyataan yang pasti. Setiap kali ia mendengar kabar kematian, hatinya tetap dingin. Tidak ada renungan, tidak ada rasa waspada, dan tidak ada dorongan untuk memperbaiki diri. Ia mungkin melihat orang-orang di sekitarnya salat, menangis, atau bertaubat, tetapi hatinya tetap kaku, tak tersentuh. Inilah salah satu bentuk bahaya terbesar ketika iman mulai dicabut dari dalam jiwa. Hilangnya kesadaran bahwa kita semua sedang berjalan menuju detik terakhir kehidupan. Biarkan mereka makan, bersenang-senang, dan dilalaikan oleh angan-angan. Surat Al-Hijr ayat 3. Ayat ini menggambarkan keadaan orang yang tertipu oleh dunia, hidup dalam kelalaian, sibuk mengejar kesenangan, hingga tidak sempat merenung bahwa setiap langkah mendekatkan mereka kepada kematian. Dan ketika hati sudah tidak takut lagi kepada hari pembalasan, maka dosa terasa ringan, maksiat menjadi biasa, dan perintah Allah mudah untuk diabaikan. Sahabat, jangan biarkan hati kita menjadi seperti itu. Ingatlah, kematian tidak pernah menunggu kita siap, tapi kita yang harus mempersiapkan diri sebelum ia datang tiba-tiba. Semoga Allah tidak mencabut nikmat iman dari hati kita dan selalu menghidupkan rasa takut, harap, dan taubat dalam jiwa kita. 10. Gemar bergunjing, menghina, dan menyakiti sesama. Ketika lidah mulai dibiarkan bebas menyakiti, mencela, meremehkan,
dan menggunjing orang lain, itu pertanda kuat bahwa hati sedang mengalami kerusakan yang dalam. Sebab lisan adalah cermin dari apa yang tersembunyi di dalam dada. Orang yang hatinya bersih akan berhati-hati dalam setiap kata, sebab ia tahu bahwa setiap ucapan akan dipertanggungjawabkan. Namun, ketika seseorang justru merasa ringan menggunjing, bahkan menikmatinya seperti hiburan, itu menunjukkan bahwa cahaya iman telah redup. Ia tidak lagi peka bahwa perbuatan tersebut menghapus pahala, menambah dosa, dan menghancurkan hubungan antar manusia. Bergunjing bukan hanya sekadar membicarakan keburukan orang lain, tetapi juga bentuk kerakusan hati terhadap aib sesama. Lebih daripada itu, menggunjing membuka pintu penyakit hati lain, kesombongan, iri, dengki, dan rasa ingin tampak lebih baik dibandingkan orang lain. Seseorang tidak akan betah membicarakan aib manusia kecuali ia telah jauh dari rasa takut kepada Allah. Padahal Allah mengibaratkan perbuatan ini seperti memakan daging bangkai saudara sendiri, sebuah gambaran yang mengerikan dan seharusnya membuat kita gemetar. Janganlah sebagian kamu mengumpat sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging bangkai saudaranya? Maka tentu kamu merasa jijik. Surat Al-Hujurat ayat 12. Ketika seseorang gemar menyakiti dengan kata-kata, menyinggung, menghinakan, atau meremehkan orang lain, maka hatinya telah mengeras. Ia tidak lagi merasakan bahwa setiap kalimat yang melukai akan kembali kepada dirinya sendiri. Dan ketika hati telah rusak, hidayah akan semakin menjauh. Sebab hidayah tidak turun ke hati yang kotor dan penuh kebencian. Maka berhati-hatilah, karena lisan adalah salah satu penyebab terbesar seseorang terseret masuk ke dalam neraka. 11. Tidak lagi merasakan nikmat dalam ibadah. Ketika seseorang mulai kehilangan rasa manis dalam ibadah, itu bukan sekadar masalah mood atau suasana hati. Itu tanda bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi di dalam jiwanya. Salat yang dulu menenangkan kini terasa hampa. Zikir yang dulu membuat dada lapang kini terasa membosankan. Membaca Al-Quran yang dulu menyentuh hati kini tidak lagi menggugah apapun. Ini bukan keadaan yang datang tiba-tiba. Biasanya ia muncul setelah hati tertutup oleh dosa, kesibukan dunia, atau kelalaian yang terus berulang. Ibadah adalah cahaya. Jika cahaya itu tidak lagi dirasakan, berarti ada tirai yang menghalanginya. Para ulama mengatakan bahwa dosa membuat hati gelap, dan hati yang gelap sulit merasakan lezatnya ketaatan. Bahkan, seseorang bisa salat 5 waktu, tetapi tetap tidak merasakan ketenangan sama sekali, karena ibadahnya hanya bergerak tubuh, bukan jiwa. Jika seseorang mulai merasa berat untuk membaca Al-Quran, tidak lagi rindu majelis ilmu, atau tidak lagi merasa tentram ketika bermunajat kepada Rabb-Nya, ia harus segera berhenti dan bertanya pada hatinya, apa yang sebenarnya tersumbat di dalam sini? Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ketika hati tidak lagi tenang saat mengingat Allah, itu berarti ia sedang menjauh dari sumber ketenangannya sendiri. Dan jika tidak segera ditangani, seseorang bisa terbiasa hidup tanpa cahaya, tanpa kedekatan dengan Allah, tanpa rasa takut dan harap, hingga akhirnya iman melemah perlahan tanpa disadari. Namun, kabar baiknya, pintu kembali kepada Allah tidak pernah tertutup. Sebanyak apapun kegelapan yang menutupi hati, cahaya hidayah selalu bisa menembusnya selama seseorang mau kembali dengan kerendahan hati, taubat yang jujur, dan usaha memperbaiki diri sedikit demi sedikit. 12. Tidak lagi merasa diawasi oleh Allah. Ketika seseorang tidak lagi merasa bahwa Allah selalu melihatnya, disitulah iman mulai memudar. Rasa murakabah, perasaan bahwa Allah menyaksikan setiap langkah, setiap niat, setiap bisikan hati, mulai hilang sedikit demi sedikit. Hati yang dulunya sensitif terhadap dosa,
kini menjadi berani melakukan maksiat, bahkan di tempat yang paling tersembunyi. Ia lupa bahwa tidak ada satupun rahasia yang luput dari pengawasan Allah. Saat seseorang tidak lagi merasa diawasi, ia akan mudah melanggar batas, merusak amanah, menipu, berkhianat, atau berperilaku buruk tanpa beban. Hatinya gelap karena tidak lagi menyadari betapa dekatnya Allah dengan dirinya. Ia lupa bahwa Allah berfirman, "Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada." Hilangnya rasa pengawasan Allah adalah pertanda bahwa cahaya iman telah melemah. Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan. Surat An-Nahl ayat 19. Inilah tanda yang paling halus namun paling berbahaya. Tanpa rasa diawasi Allah, manusia bisa terperosok jauh dalam kemaksiatan tanpa pernah sadar ia sedang membangun jalan menuju kebinasaan. Semoga Allah menjaga hati kita agar tetap hidup, peka, dan takut kepadanya dalam setiap keadaan. 13. Lebih takut celaan manusia daripada murka Allah. Ketika seseorang lebih takut pandangan manusia daripada murka Allah, itu tanda bahwa cahaya iman sedang memudar. Ia enggan berbuat taat karena khawatir diejek, dituduh sok alim, atau dianggap tidak mengikuti tren. Namun untuk bermaksiat, ia tidak merasa malu, seakan tidak ada Allah yang melihat. Hatinya lebih condong kepada penilaian manusia yang lemah dibandingkan ridha Tuhan semesta alam. Padahal inilah ciri orang yang imannya sedang rapuh. Ia menilai hidup berdasarkan komentar manusia, bukan berdasarkan perintah Allah. Sifat ini sangat berbahaya karena dapat menyeret seseorang kepada kemunafikan. Ia mengenakan topeng agar diterima lingkungan, namun mengabaikan penglihatan Allah yang Maha Mengetahui. Rasa takut kepada manusia membuatnya malu untuk memperbaiki diri, malu untuk berubah, dan malu untuk meninggalkan dosa. Pada akhirnya, ia semakin jauh dari hidayah dan semakin dekat kepada kemurkaan Allah. Mereka takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak untuk mereka takuti. Surat Al-Ahzab ayat 37. Jika hati mulai merasa canggung untuk taat, tapi tidak canggung bermaksiat, itu tanda bahaya. Inilah saatnya memohon kepada Allah agar hati diluruskan kembali, agar rasa takut hanya tertuju kepadanya, dan agar hidayah kembali menerangi langkah kita sebelum semuanya terlambat. Sahabat Irman Hidayah, dicabutnya nikmat iman bukan terjadi secara tiba-tiba, tetapi berawal dari hal-hal kecil yang dibiarkan tumbuh tanpa pernah diobati. Ia dimulai dari hati yang mulai malas beribadah, kemudian perlahan tidak lagi tersentuh oleh ayat-ayat Allah, hingga akhirnya terbiasa bermaksiat tanpa penyesalan. Semua berlangsung pelan, sangat pelan, sampai suatu hari seseorang terbangun dan merasa jauh dari Allah, namun ia tidak tahu kapan jarak itu mulai tercipta. Inilah bahaya terbesar. Ketika hati mengeras, tetapi pemiliknya tidak menyadari bahwa dirinya sedang kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidup, nikmat iman. Setiap tanda yang kita baca bukan untuk menakut-nakuti, tetapi sebagai alarm kasih sayang dari Allah agar kita segera kembali sebelum semuanya terlambat. Sebab ketika iman dicabut, dunia kehilangan maknanya, ibadah terasa hampa, dan hidup menjadi kosong meski penuh harta dan kemewahan. Namun, selama napas masih ada, pintu kembali kepada Allah tidak pernah tertutup. Dengan taubat yang jujur, istighfar yang tulus, memperbaiki ibadah, dan menjauh dari lingkungan yang menggelapkan hati, Allah mampu menghidupkan kembali hati yang paling keras sekalipun. Maka, mari kita jaga iman ini seperti menjaga nyawa kita sendiri, karena tanpa iman, kita kehilangan cahaya, dan tanpa cahaya, kita tersesat meski berada di tengah dunia yang terang benderang. Semoga Allah menjadikan hati kita lembut, istiqomah, dan selalu rindu kembali kepadanya. Amin. Sahabat Irman Hidayah, apakah kamu merasa mendapatkan sesuatu dari video ini? Sekarang bantu kami dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya,
agar tidak ketinggalan konten penuh makna dari channel Irman Hidayah, tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan keluarga kita, melimpahkan rahmat-Nya, serta menyatukan kita kembali di surganya yang penuh kebahagiaan. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai, karena bisa jadi hidayah itu datang melalui tanganmu. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.